Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada kecenderungan dalam diri sebagian orang bahwa mereka hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar dan hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Menurut saya itu salah satu sebab mengapa berita-berita hoax dengan mudah menyebar dan dipercaya oleh sebagian orang. Itu jugalah yang terjadi dengan orang banyak dalam kesaksian Injil Yohanes pasal 6 yang kita renungkan bersama di dalam pemberitaan firman ini. Kalau Anda mengingat dalam bagian awal kesaksian Yohanes 6, dicatat peristiwa bagaimana Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Tentu saja peristiwa itu sangat berkesan, tertanam kuat dalam hati dan pikiran banyak orang. Yohanes 6 ayat 15 mencatat bahwa Yesus menyingkir sendirian ke gunung karena orang banyak hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Nah, ayat 24, ayat 25 yang kita baca dalam kebaktian ini menceritakan bagaimana orang banyak dengan susah payah menyeberang Danau Galilea yang disebut laut untuk menjumpai Yesus. Apa yang mendorong mereka sehingga mereka mau melakukan hal itu? Apakah karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia bahkan dunia ini? Sepertinya bukan. Sepertinya tidak demikian. Tapi mereka melakukan itu karena mereka terpesona pada kuasa Yesus yang didemonstrasikan lewat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Fokus perhatian mereka adalah pada mujizat yang dilakukan Yesus dan bukan pada diri Yesus yang sesungguhnya. Dan Yesus tahu akan hal itu. Maka Yesus straight to the point. Dia mengatakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, bahwa hal itu benar, menurut saya terbukti dari fakta bahwa orang banyak tidak menyangkal kesimpulan Yesus itu. Saudaraku, bukankah dalam realitas memang tidak sedikit orang yang dalam relasi dengan Tuhan sebetulnya lebih berfokus pada kekuasaan Tuhan demi kebaikan diri sendiri, ketimbang fokus pada kehadiran Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup yang dijalaninya ini. Ketika ada banyak orang berbondong-bondong mencari dan menghadiri kebaktian kesembuhan ilahi, sangat boleh jadi sebagian orang itu datang melulu untuk mencari mujizat guna kesembuhan dirinya, bukan pertama-tama karena rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, apakah salah kalau orang sakit ingin sembuh, kalau keluarganya mencari jalan untuk kesembuhan orang yang mereka kasihi, dan salah satunya adalah melalui mujizat? Salah? Oh, tentu saja tidak. Tidak salah. Mana ada orang sakit tidak kepingin sembuh. Jadi wajar-wajar saja. Tapi kita harus hati-hati. Apa yang wajar belum tentu benar. Jangan sampai lalu terperangkap oleh apa yang saya sebut dengan istilah sindroma lampu Aladin. Anda ingat dongeng Aladin dan lampu wasiat yang ditemukannya? Lampu digosok, jin keluar. Tinggal minta apa yang diinginkan. Dan jin akan mengerjakan, memenuhi apapun permintaan Aladin.
Kita tidak boleh memperlakukan Tuhan Allah sebagai jin dalam lampu wasiat itu. Karena Tuhan Allah bukan demikian. Mujizat yang Yesus lakukan adalah tanda. Semeion, demikian dalam bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani koine. Istilah semeion mau menegaskan bahwa sebuah tanda pada dirinya sendiri tidak berarti apa-apa. Sebuah tanda jadi berarti karena makna yang disampaikan lewat tanda itu. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan adalah tanda-tanda, semeion. Nah, kalau begitu apa yang mau ditandai lewat mujizat-mujizat itu? Saudaraku, mujizat yang dilakukan Yesus sebagai tanda mau mendemonstrasikan bahwa kerajaan Allah hadir. Bahwa Allah yang maha kasih, maha benar, maha adil, dan yang seterusnya hadir dalam kehidupan ini. Maka sepatutnya manusia merespons kehadiran Allah lewat kesungguhan mempercayai Allah serta setia menaatinya. Itu sebabnya ketika orang banyak bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu respons yang seharusnya. Yesus hadir mendemonstrasikan lewat mujizat-mujizat yang dilakukannya bahwa ketika Allah diakui sebagai satu-satunya raja yang berdaulat dalam kehidupan ini, maka segala kuasa yang merusak shalom kerajaan Allah akan dikalahkan. Maka yang dikehendaki Allah bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah. Itu yang terutama, bukan lalu galfok. Tahu galfok? Gagal fokus. Sehingga yang menjadi fokus perhatian malah melulu mujizatnya. Namun orang banyak masih belum mengerti juga. Mereka malah minta kepada Yesus agar Yesus memberikan mereka tanda. Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Padahal belum lama mereka baru menyaksikan tanda mujizat yang Yesus lakukan. Nah, pertanyaan ini menguatkan pemahaman kita bahwa orang-orang ini rupanya memang gagal fokus. Fokus mereka lebih kepada tandanya dan bukan kepada si pembuat tanda. Malah mereka membandingkan dengan peristiwa perjalanan umat Israel, nenek moyang mereka di padang gurun. Bagaimana umat Israel diberi makan roti dari sorga, mana. Tentu kita pun masih ingat cerita itu. Maka Yesus menegaskan, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup. Dengan ini Yesus mau mengatakan, fokuskan perhatian, hati dan pikiranmu pada Allah sang sumber kehidupan, bukan pada rotinya, bukan juga pada Musa hambanya. Dasar ndablek. Saudara tahu ya, ndablek. Ungkapan bahasa Jawa artinya bandel, keras kepala. Karena memang mereka lebih suka mendengar apa yang mereka ingin dengar.
Mereka lebih suka melihat apa yang ingin mereka lihat. Maka begitu mendengar Yesus bicara soal roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup, langsung mereka menyambar, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Mungkin yang mereka bayangkan adalah seperti yang terjadi dalam mujizat yang baru saja Yesus lakukan. Ketika dari 5 roti dan 2 ikan, bisa muncul roti dan ikan yang tidak ada habis-habisnya. Memang asik juga kan ya, kalau cukup mengantongi sepotong roti, dan itu tidak habis-habis untuk seterusnya. Itulah bukti keterbatasan pikiran manusia. Yesus pun meluruskan pikiran orang banyak. Ia mengarahkan fokus pikiran dan perhatian mereka pada titik pusat yang seharusnya. "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sepertinya dalam bahasa sehari-hari Yesus mengatakan begini, "Ini loh yang harusnya jadi pusat perhatianmu, sumber kehidupan yang sejati. Bukan mana yang dicurahkan bagi nenek moyangmu di padang gurun. Bukan juga potongan roti dan ikan yang kemarin kalian makan. Akulah roti hidup yang sejati. Kalau kamu makan mana atau roti seperti kemarin, kamu akan lapar lagi. Datanglah kepadaku, maka kamu akan memperoleh kehidupan sejati." Ibu bapak saudara, sebentar kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Roti dan air anggur adalah tanda dan meterai dari janji Allah bahwa oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, orang-orang percaya diselamatkan. Di dalam formulir sakramen perjamuan kudus yang dulu digunakan di GKI Jawa Barat, ada kalimat yang mengatakan begini, "Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan pada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita." Sebagai tanda, maka roti dan air anggur perjamuan pada dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan apapun. Maka dalam tradisi gereja-gereja Protestan Reformasi mainstream seperti GKBI, tidak ada ceritanya selesai perjamuan kudus orang bawa pulang roti dan anggur perjamuan. Beda ya dengan perjamuan kasih. Kalau perjamuan kasih ada sisa makanan, ada makanan lebih, ya dibagi-bagilah, dibawa pulanglah. Mari, ibu bapak, saudara-saudara, kita mohon hikmat agar dimampukan melepas diri dari kecenderungan hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar, hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Mari kita mohon agar kita makin mampu merawat hati yang terarah hanya kepada Sang Roti Hidup, sehingga kita boleh terus bertumbuh dalam spiritualitas yang benar. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mengenal Yesus Kristus, Sang Roti Hidup. Ya Bapa, tolong kami supaya kami tidak gagal fokus, supaya kami tidak tergoda justru untuk memfokuskan hati pikiran kami pada tanda-tanda yang kelihatan itu, tetapi kepada Sang Pemberi tanda, yaitu Engkau sendiri di dalam Yesus Kristus.
agar dengan demikian kami boleh mengalami kepenuhan anugerah yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.